Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel saya dan Adrian yang bernama Touring Tandem. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di petualangan kami kali ini dari Jakarta menuju Bali menggunakan motor Honda ADV 150. Di video kali ini saya dan Adrian akan menempuh salah satu rute favorit saya, yakni Malang menuju Banyuwangi. Kami meninggalkan Hotel Amaris Malang sekitar pukul setengah 8 pagi. Dan agenda pertama kami adalah untuk isi bensin. Untuk menjadi catatan, ini adalah kali keempat kami mengisi bensin sepanjang perjalanan. Sebelumnya kami ngisi bensin di Jakarta, Cirebon, dan Yogyakarta. Sebelum mengisi bensin ini, kami mengalami satu pengalaman yang unik ya. Kami yang tak begitu hafal dengan kota Malang akhirnya menggunakan Google Maps untuk mencari pom bensin. Dan ternyata kami diarahkan untuk melewati sebuah jembatan biru ini. Yang unik, kita harus turun dari motor dan mendorong untuk menyeberang gitu. Bagi saya ini jadi tantangan sendiri karena saya cukup takut dengan ketinggian. Tapi beruntung saat itu anginnya nggak kenceng-kenceng banget gitu ya. Jadi jembatannya juga tidak goyang. Terus dorong motornya juga tidak terlalu sulit. Bukan kali, karena kepleset takut. Si berani ketinggian nih gua. Ayo jalan. Wah epic nih. Jalan pintas nih. Kiri. Oke. Ayo lanjut. Udah masuk. Setelah mengisi bensin secara full, kami melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi. Sebenarnya Google Maps mengarahkan kami untuk kembali ke utara Pulau Jawa, tapi kami mengabaikan itu karena kami ingin melewati pemandangan yang indah di jalur ini ya, di jalur menuju Bromo ini. Seperti yang saya bilang tadi, rute ini emang jadi rute favorit saya karena setiap motoran melewati hutan dan perkebunan warga, rasanya motoran tuh tenang banget. Mungkin teman-teman ada yang sama kali ya. Nah, karena kita sudah memasuki wilayah Bromo, silahkan enjoy the view.
Di sini sebenarnya medan sudah mulai menanjak. Teman-teman bisa lihat di sini lebar jalan juga semakin sempit. Akhirnya kita harus ekstra hati-hati. Belum lagi kita harus jaga-jaga kalau ada jeep atau kendaraan lain dari depan ketika masuk tikungan gitu. Ya walaupun rutenya menantang, tapi pemandangannya benar-benar bisa buat hati tenang dan rileks sih. Tiba-tiba refleks nurunin gigi deh. Selain kita harus berbagi jalan dengan jeep-jeep wisatawan di rute ini, kalau di pagi hari kita harus berbagi jalan juga dengan pesepeda. Sebagai orang yang suka sepedaan juga, saya dan Adrian salut banget dengan teman-teman yang sepedaan di rute ini. Kebayang sih nafasnya pasti ngos-ngosan banget karena harus melibas tanjakan yang nggak ada habisnya ini. Itulah pasir segitu aja gue nggak bisa. Yuk. Wah, mantap banget ya. Dia pasti kesini tuh pasti kan naik dulu ya. Sampai bawah. Nggak beberapa lama, akhirnya saya dan Adrian sampai di Gapura Selamat Datang di Taman Nasional Bromo Tengger dan Semeru. Di sini kita sempat foto-foto sebentar, ada beberapa turis juga yang berfoto, ada beberapa pemotor juga yang berfoto. Hari itu emang jumlahnya nggak banyak ya yang motoran ke Bromo, ya mungkin karena weekdays juga. Tapi seneng aja gitu ngeliat ada beberapa pemotor yang datang ke sini. Mungkin kalau saya dan Adrian tinggal di Malang atau di Lumajang gitu ya, mungkin akan sering sih ke sini untuk motoran untuk menenangkan diri gitu. Nggak jauh dari Gapura tadi ada pos jaga. Di sini biasanya teman-teman akan ditanya atau diminta menunjukkan tiket masuk yang sudah dibeli secara online. Berhubung saya dan Adrian memang tidak masuk ke lokasi wisata, saya dan Adrian bisa langsung masuk tanpa menunjukkan tiket. Tetapi untuk memastikan, Adrian di sini konfirmasi dulu sama salah satu penjaga yang ada. Oh iya berarti bener kalau cuma lewat. Kalau masuk baru itu. Selepas pos jaga ini, medan semakin menantang untuk saya. Tanjakan yang tidak putus ditambah tikungan tajam membuat saya sedikit kesulitan menerabas jalanan. Terlebih lagi dengan bobot yang saya miliki, saya sedikit kesulitan untuk menanjak. Teman-teman bisa dengar arangan mesin motor saya di sini ya. Sementara kalau dilihat, Adrian melaju dengan lebih baik. Dia tidak mengalami kendala ketika melibas tanjakan. Karena Adrian sendiri motornya sudah sedikit dimodifikasi, jadi buat Adrian rute ini sebenarnya tidak terlalu berat. Nah, karena pemandangannya semakin hijau, izinkan saya undur diri sejenak. Selamat menikmati perjalanan. Ada abang tukang bakso.
naik motor dia aja berat banget bisa. Itu Supra sih kayaknya. Gigi sih pasti oke. Cuman tetep lah. Iya, lu belum? Gas aja. Aduh. Oh, lu ganti. Tapi ini punya. Oh, ya gue sempet baca tuh. Manual yang pakai mesin tangan itu. Setelah 1,5 jam perjalanan dari Amaris Malang, saya dan Adrian akhirnya memutuskan untuk istirahat. Jam menunjukkan pukul 9 dan saya rasa ini waktu dan tempat yang tepat untuk sarapan. Di sini saya dan Adrian menemukan kafe baru bernama Bromo Hillside 360. Kemarin pas saya kesini sebenarnya kafenya belum sepenuhnya ready. Mereka masih soft launching dan banyak pekerja masih mengerjakan di beberapa sisi kafe. Tapi saya kebayang sih ini tempatnya akan bagus banget kalau sudah jadi. Dan barusan saya lihat di Google Maps sebenarnya memang sudah banyak pengunjung juga ya, dan pemandangannya benar-benar bagus banget. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya, tapi setelah ini kualitas gambar akan menurun drastis ya. Karena ada masalah tertentu sehingga data di GoPro kami korup. Beruntung sebenarnya karena kami berhasil backup data, cuman ya gitu kualitasnya tidak sebagus di video-video sebelumnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena di episode selanjutnya dari Banyuwangi ke Bali, itu kualitas videonya udah kembali bagus. Selesai istirahat dan menikmati pemandangan, saya dan Adrian melanjutkan perjalanan. Jujur ya, di sini saya senang banget. Tujuan saya untuk touring ya sebenarnya ya ini, menikmati pemandangan sambil motoran. Pemandangan ini yang kadang bisa bikin rasa pegel-pegel motoran tuh hilang aja gitu. Ini bukan satu-satunya spot pemandangan bagus di etape ini sebenarnya. Karena menjelang sore, kita akan lewat hutan kemitir yang nggak kalah seru juga pemandangan dan sensasinya. Kalau dipikir-pikir untuk menikmati semua ini bisa aja ya kita naik pesawat gitu dari Jakarta ke Malang, atau naik kereta terus ganti kendaraan menuju titik lokasi. Tapi kalau motoran sama temen rasanya beda sih. Tentu ada rasa capek, kita nggak bisa pungkiri itu. Tetapi kadang kalau lagi motoran jauh gini dan jauh dari hiruk pikuk kota, saya sering jadikan ajang untuk refleksi. Selama ini udah ngapain aja di Jakarta gitu. Terus nanti rencananya mau ngapain. Gak jarang juga justru saya mikirin plan-plan setahun ke depan. Ya kadang-kadang mikirin aja gitu, mau ngapain setahun ke depan, entah di dunia kerja atau tentang pengembangan diri. Apakah mau kursus-kursus apa, atau mau kuliah, atau mungkin mencari pekerjaan baru gitu ya. Nah, semua itu saya lakukan kalau lagi touring sebenarnya. Refleksi diri, terus juga untuk merancang kembali plan-plan ke depan. Tetapi setahu saya emang dalam setahun tuh idealnya kita harus punya waktu istirahat gitu. Nggak cuman istirahat leha-leha sebenarnya, tapi juga
menarik diri dari rutinitas. Fungsinya bukan cuma untuk menenangkan pikiran, tapi untuk merencanakan masa depan kita gitu. Nah, itu tuh yang saya pakai kalau lagi touring. Kalau teman-teman begitu juga nggak ya kalau lagi touring? Atau ada pikiran lain mungkin? Jangan tuh. Malah licin, gue kira justru nggak licin. Kena lubang ya? Pas motor satu.
Menjelang matahari terbenam, saya dan Adrian sudah sampai di Banyuwangi. Sayangnya saya sempat lupa untuk mengabadikan momen di hutan Kumitir karena terlalu menikmati jalan dan pemandangan. Tapi buat teman-teman yang sudah pernah lewat Gumitir pasti setuju kalau itu adalah spot yang seru buat motoran. Tapi tetap teman-teman, saya sarankan untuk tetap hati-hati karena tikungannya di hutan Gumitir itu cukup tajam. Belum lagi banyak kendaraan besar yang juga melintas dan gak jarang ada kendaraan besar yang mogok di sana gitu. Jadi walaupun kita menikmati perjalanan, tapi kita tetap harus hati-hati. Sekali lagi saya rasa kami diberkahi rezeki untuk melihat pemandangan indah di touring kali ini. Bisa teman-teman lihat di sini, lagi-lagi saya dan Adrian ketemu pemandangan sunset di jalan. Bener-bener indah banget. Sekitar jam 6 saya dan Adrian akhirnya sampai di penginapan langganan saya. Saya sudah 2 kali nginep di sini. Namanya Betah Homestay. Buat teman-teman yang mau ke Banyuwangi, saya rekomendasikan untuk nginep di sini. Lokasinya strategis banget dan deket sama Pelabuhan Ketapang. Oke, sekian dulu dari saya dan Adrian. Silahkan tunggu episode selanjutnya yang gak kalah menantang. Kita akan jalan-jalan ke Taman Nasional Baluran. Ada kejadian unik juga di sana. Lalu kita akan menerabas jalur selatan Bali di malam hari. Gimana kelanjutannya? Tungguin di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, atau dibagikan ke teman-teman yang suka motoran juga. Sampai jumpa.